Dalam beberapa pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi ancaman serius di berbagai wilayah Kalimantan. Ratusan titik panas dengan indikasi kuat kebakaran terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan hanya dalam beberapa hari. Bahkan pada 19 Agustus, tercatat 518 titik panas dengan indikasi kuat kebakaran di 3 provinsi tersebut. Asap mulai mengganggu jarak pandang di sejumlah wilayah, bahkan memasuki wilayah negara lain. Sementara petugas harus berhadapan dengan medan hutan dan lahan yang sangat sulit dijangkau. Dan masalahnya bukan hanya api yang terlihat. Di lahan gambut, api bahkan bisa membakar di bawah permukaan tanah, membuatnya jauh lebih sulit ditemukan dan dipadamkan. Pemerintah harus mengerahkan operasi darat sekaligus udara untuk mengendalikan kebakaran yang terus menyebar. Tapi pertanyaannya, kalau hutan seluas itu terbakar, sebenarnya alat yang paling efektif untuk memadamkannya apa? Apakah cukup dengan mobil pemadam? Tentu saja tidak, karena ketika api sudah masuk jauh ke dalam hutan, kendaraan biasa bahkan bisa kesulitan mencapai lokasi. Itulah mengapa berbagai negara menggunakan mesin dan teknologi khusus untuk menghadapi kebakaran hutan dalam skala besar. Dan berikut adalah 5 alat pemadam kebakaran hutan paling efektif yang digunakan untuk menghadapi kebakaran berskala besar. Yang pertama ada firefighting helicopter. Helikopter pemadam kebakaran menjadi salah satu senjata paling fleksibel ketika api berada di daerah yang sulit dijangkau. Helikopter pemadam dapat membawa tangki air atau menggunakan sistem seperti Bambi Bucket, yaitu wadah besar yang digantung di bawah helikopter. Wadah tersebut bisa diisi air dari danau, sungai, atau sumber air lainnya. Kemudian dibawa menuju titik kebakaran dan dijatuhkan langsung ke atas api. Keunggulannya adalah kecepatannya. Ketika sebuah titik api muncul jauh di dalam hutan dan kendaraan darat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapainya, helikopter bisa tiba dalam hitungan menit. Bahkan helikopter dapat melakukan berkali-kali penerbangan untuk terus menjatuhkan air ke titik yang sama. Namun helikopter memiliki keterbatasan. Kapasitas airnya jauh lebih kecil dibandingkan pesawat pemadam berukuran besar. Karena itu, helikopter biasanya digunakan untuk serangan cepat, penyelamatan, dan menjangkau lokasi yang sulit diakses dari darat. Selanjutnya ada firefighting bulldozer. Kalau helikopter memadamkan dari udara, bulldozer justru bekerja dari darat, dan alat ini mungkin terlihat sederhana. Tapi dalam kebakaran hutan, bulldozer bisa menjadi salah satu yang paling penting. Bulldozer digunakan untuk membuat fire break atau jalur kosong yang tidak memiliki bahan bakar seperti rumput. Tujuannya sederhana, memutus jalur makanan bagi api, karena api membutuhkan bahan bakar untuk terus bergerak. Ketika jalurnya dipotong, api akan lebih sulit menyebar. Bulldozer juga dapat digunakan untuk membuat akses bagi kendaraan pemadam dan petugas menuju lokasi kebakaran. Namun tentu saja alat ini memiliki keterbatasan. Di hutan yang sangat curam, berbatu, atau terlalu rapat, bulldozer sulit bergerak. Karena itu, penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan alat pemadam lainnya. Nomor 3 ada firefighting aircraft. Sekarang kita naik level ke yang lebih besar, pesawat pemadam kebakaran. Pesawat jenis ini mampu membawa air atau bahan pemadam dalam jumlah sangat besar dan menjatuhkannya dari udara dalam waktu singkat. Ketika melihat rekaman kebakaran hutan besar, mungkin kamu pernah melihat sebuah pesawat terbang rendah melewati kobaran api dan kemudian tiba-tiba air atau cairan pemadam dilepaskan dalam jumlah besar dan membasahi area yang terbakar. Beberapa pesawat bahkan menggunakan bahan khusus yang mampu memperlambat penyebaran api. Keuntungan terbesar pesawat adalah cakupan wilayahnya. Dalam sekali penerbangan, area yang sangat luas dapat diberi cairan pemadam. Namun ada masalah, pesawat membutuhkan fasilitas pendukung, sumber air atau bahan pemadam, serta kondisi cuaca yang memungkinkan. Jika asap terlalu tebal atau angin terlalu kuat, operasi udara bisa menjadi sangat berbahaya.
Dan karena itulah, alat yang berikutnya justru bekerja dengan cara yang sangat berbeda, yaitu firefighting drone. Drone ukurannya mungkin jauh lebih kecil dibandingkan pesawat atau helikopter, tetapi teknologi drone membuatnya sangat berguna dalam kebakaran hutan modern. Drone dapat dilengkapi kamera termal untuk mendeteksi titik panas yang bahkan tidak terlihat oleh mata manusia. Ini sangat penting karena kebakaran hutan tidak selalu benar-benar padam setelah api besar terlihat hilang. Di bawah permukaan tanah, akar, daun kering, atau material organik bisa tetap membara. Kemudian beberapa jam atau hari bahkan api bisa muncul kembali. Dengan thermal kamera, drone dapat membantu petugas menemukan titik panas tersebut. Drone juga bisa digunakan untuk memetakan arah penyebaran api, memantau kondisi hutan secara real time, dan membantu menentukan posisi aman bagi tim pemadam. Jadi, drone bukan hanya alat untuk melihat kebakaran, ia bisa menjadi mata petugas dari udara. Dan sekarang kita sampai ke yang terakhir, yaitu air tanker dan retardant aircraft. Untuk kebakaran hutan berskala besar, pesawat tanker khusus merupakan salah satu senjata paling powerful yang dimiliki tim pemadam. Berbeda dengan pesawat biasa, kendaraan ini memang dirancang untuk membawa cairan pemadam dalam jumlah besar. Tetapi yang paling menarik bukan hanya air. Pesawat ini juga dapat menjatuhkan fire retardant, cairan khusus yang membantu memperlambat penyebaran api. Retardant biasanya dijatuhkan di depan jalur api yang sedang bergerak. Jadi tujuannya bukan selalu membuat api langsung mati, melainkan menciptakan semacam garis pertahanan dari udara. Ketika api mencapai area tersebut, jumlah bahan bakar yang tersedia dan kondisi vegetasi sudah dibuat lebih sulit untuk terbakar. Dengan cara ini, petugas di darat mendapatkan waktu yang sangat berharga untuk melakukan pemadaman dan membuat garis pengaman. Dan dalam kebakaran hutan, waktu adalah segalanya. Karena seperti yang terjadi di Kalimantan ketika kebakaran sudah meluas, petugas tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis alat. Helikopter menyerang titik api dari udara, bulldozer membuat jalur penghalang, pesawat membawa cairan pemadam dalam jumlah besar, drone mencari titik panas yang tersembunyi. Sementara pesawat tanker membantu memperlambat laju penyebaran api. Semuanya harus bekerja sebagai satu sistem. Karena ketika hutan sudah terbakar dalam skala besar, yang dilawan bukan hanya api, yaitu ada angin, cuaca, medan yang sulit, dan lahan gambut yang bisa terus membara di bawah tanah. Dan tentu saja ada waktu yang terus berjalan. Jadi, pertanyaannya sekarang, jika teknologi ini sudah digunakan di berbagai negara, seberapa siap Indonesia menggunakannya untuk melindungi hutan yang tersisa?